Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salma Nurfadilahini Putri dari Prodi Administrasi Bisnis 7B. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai pengawasan dan anggaran biaya. Penganggaran untuk administrasi perkantoran merupakan salah satu tugas utama manajer administrasi sebagai alat pengontrolan kinerja pegawai maupun proses administrasi yang terjadi. Untuk memfasilitasi pembuatan anggaran di kantor administrasi, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada keterlibatan karyawan dalam menyusun anggaran administrasi kantor. Yang kedua, ada anggaran harus dapat memfleksikan perkiraan dan biaya operasional. Yang ketiga, ada anggaran harus disiapkan untuk keadaan di luar perkiraan. Dan yang keempat, ada pegawai harus merasa menjadi kesatuan dalam anggaran. Dalam kegiatan administrasi perkantoran, kontrol biaya perlu dilakukan untuk mengelola pengeluaran biaya administrasi seminimal mungkin. Balance scorecard digunakan untuk mengukur kinerja administrasi perkantoran dengan mengintegrasikan metode pengukuran kinerja yang disusun untuk mendukung pelaksanaan strategi perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, manajer menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam alat pengukuran kinerja di mana pegawai akan mudah memahami dan mampu mengimplementasikannya. Materi selanjutnya yaitu ada kontrol produktivitas. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu dari aset terpenting di suatu instansi. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada SDM-nya. Oleh karena itu, diperlukan kontrol produktivitas. Kontrol produktivitas adalah pengendalian terhadap sumber daya manusia terhadap output berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Kontrol produktivitas ini menitik beratkan pada berapa lama suatu tugas dapat diselesaikan oleh bawahan, dan ini merupakan input terpenting dalam perencanaan SDM. Estimasi biaya pegawai, penjadwalan kerja, penganggaran, maupun dalam mendesain sistem intensif pegawai. Beberapa teknik pengukuran kerja yang digunakan dalam kontrol produktivitas kinerja di sebuah perusahaan adalah laporan produksi, pengambilan sampel kerja atau work sampling, time study, pengamatan micromotion, standar waktu yang diperkirakan. Manfaat dari kontrol produktivitas adalah untuk evaluasi pengendalian, penganggaran, dan pengembangan. Materi yang terakhir yaitu ada administrasi perkantoran. Perkantoran modern merupakan ruang di mana pengusaha beserta pegawainya menjalankan aktivitas pekerjaan. Istilah modern yang berkenaan dengan tempat dan proses penanganan data atau informasi yang modern dicirikan dengan yang pertama yaitu ada pegawai yang melaksanakan pekerjaan kantor. Yang kedua, ada sistem prosedur dan tata kerja perkantoran yang jelas. Yang ketiga, memiliki bangunan dan desain ergonomis. Yang keempat, ada manajemen biaya, menerapkan tata laksana yang demokratis, efektif, efisien, produktif, berkeadilan, dan manusiawi. Selanjutnya yaitu ada pegawai administrasi perkantoran. Tugas utama pegawai administrasi perkantoran adalah melakukan perlengkapan data, mengelola dokumen, dan tentunya menyimpan secara terstruktur. Selanjutnya ada pegawai administrasi perkantoran hendaknya dikelola melalui manajemen SDM yang profesional. Pengembangan meliputi aktivitas yang diarahkan terhadap pembelajaran organisasi. Pengembangan SDM terwujud dalam aktivitas yang ditunjukkan untuk merubah perilaku organisasi. Selanjutnya, program pengembangan SDM tersebut ditetapkan oleh penanggung jawab pengembangan yang ada dalam organisasi. Pendidikan education yaitu hasil pendidikan yang dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku. Lembaga pendidikan, terutama pendidikan formal. Metode pendidikannya biasanya sebagai suatu metode pengembangan untuk pegawai manajerial. Pelatihan atau training, metode pelatihan dipilih berdasarkan analisa kebutuhan dan ruang lingkup pelatihan lebih sempit dibandingkan dengan pendidikan. Kompensasi pegawai administrasi perkantoran. Kompensasi merupakan salah satu alasan yang motivasi untuk mengapa pegawai bekerja di kantor. Keberhasilan dalam menetapkan kompensasi yang layak akan menentukan bagaimana kualitas pegawai dalam bekerja. Fungsi pemberian kompensasi menurut Samsudin 2006 adalah yang pertama, mengalokasikan SDM secara efisien. Yang kedua, penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Walter Davis 2008, tujuan pemberian kompensasi yang efektif yaitu yang pertama, memperoleh pegawai yang berkualifikasi, yang kedua, mempertahankan pegawai yang ada, yang ketiga, menjamin keadilan, keempat, penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan
mengendalikan biaya, keenam mengikuti aturan hukum, dan ketujuh memfasilitasi pengertian, dan yang kedelapan meningkatkan efisiensi administrasi. Selanjutnya menurut Mulyadi 2004, kompensasi dapat digolongkan menurut dua kelompok, yaitu yang pertama ada kompensasi intrinsik dan yang kedua ada kompensasi ekstrinsik. Menurut jenis-jenis kompensasi terdiri dari dua macam, yaitu kompensasi finansial, langsung dan tidak langsung. Yang kedua kompensasi non-finansial, pekerjaan dan lingkungan kerja. Menurut Michel dan Harold 1993, tiga jenis kompensasi adalah kompensasi material, sosial, dan aktivitas. Jenis kompensasi tersebut dapat memotivasi pegawai baik dalam pengawasan prestasi kerja maupun komitmen organisasi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.